Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada pemirsa Majelis Huras Islam yang dirahmati Allah, semoga Allah melindungi kita semua dari mara bahaya, dari wabah yang telah sedang mewabah di Indonesia ini, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk dan memberikan kita iman dan takwa dan memberikan kesehatan kita selalu. Pada hari ini kita akan membawakan judul, yaitu jadikanlah sabar sholat sebagai penolongmu. Sebagaimana biasa kita didampingi oleh narasumber kita, guru kita bersama Kiai Haji Taufik, yang akan memberikan tausiah dan masukannya mengenai bagaimana kita menyikapi tentang keadaan saat ini, bagaimana kita menghadapi saat ini dengan kesulitan, dengan keadaan yang sangat kita saat ini ya. Ya, segalanya karena ada yang krisis, ada yang ekonomi, sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita sedang dalam keadaan wabah seperti ini. Semua dalam segi ekonomi, kegiatan sosial, budaya, semuanya dalam keadaan vakum. Pada saat ini kita menjadikan judul kita saat ini yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Bagaimana maksud dari makna dari ayat ini dalam menurut penafsirannya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah alhamdulillah 5 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, keberkahan, sehingga kita mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan ini dapat melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Adapun pertanyaan tentang masalah apa makna dalam surat Al-Baqarah ayat 153 tentang kita memohon pertolongan dan kesabaran semata-mata kepada Allah. Pertolongan, sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kamu harus selalu memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan dengan salat. Ini maknanya luas. Karena memang berbeda kita dengan orang-orang yang tidak berakidah Islam. Banyak orang berusaha meminta tolong kepada yang mereka sembah, meskipun mereka ada salatnya, tapi ada perbedaan jauh dibandingkan dengan umat Islam. Dan itu bisa dirasakan langsung oleh kita sebagai orang yang beriman. Sebenarnya khitab ini adalah untuk seluruh manusia. Namun karena
hanya sebagianlah yang mau mengimani akan ayat ini. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Makanya harfun nida, panggilan Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, khusus untuk orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi kita berusaha meminta pertolongan kepada Allah itu harus dengan sabar dan salat. Banyak orang yang sabar tapi dia tidak salat. Sebaliknya, ada juga orang yang dia salat tapi nggak sabar. Maka ini sama-sama tidak baik. Jadi harus bisa dipadukan. Kita berusaha dalam hidup ini tanpa ada kesabaran tidak akan mencapai kesuksesan. Makanya para ulama kita dulu selalu mengungkapkan sebuah kalimat, la tunalul azzah illa bimururil baliyah. Tidak akan seseorang itu bisa mencapai sebuah izzah, kemuliaan, kecuali dia harus melewati baliyah, cobaan, bala, berbagai macam cobaan. Artinya harus sabar. Tapi apakah cukup dengan sabar saja? Tidak. Banyak orang-orang yang tak berakidah, mereka sabar, mereka berhasil, tapi karena nggak sholat, syahwatnya nggak terkontrol. Ketika mereka berhasil lupa saudaranya, lupa masyarakatnya. Ada mereka ingat keluarganya, ingat masyarakatnya, tapi lupa dirinya. Mereka sabar berhasil, tapi mengotori dirinya. Korupsi, berzina, menghambur-hamburkan harta, glamaur. Jadi di sana tidak ada nilai roh. Tidak ada di sana tuntunan Allah terhadap jiwanya. Makanya di sini dipentingkan salat. Jadi kalau kita berusaha dan dengan salat, maka kesabaran kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan itu akan dituntun Allah penuh dengan keberkahan, sedikit ataupun banyak. Jadi antara sabar dengan salat ini tidak boleh dipisahkan. Karena salat ini adalah bagaimana mendekatkan nilai-nilai roh kita, jiwa kita kepada Sang Pencipta. Dan salat ini adalah rukun Islam, di antara rukun Islam umat Islam. Salat ini begitu sangat diagungkan. Enggak usahkan orang yang enggak salat. Orang yang salat saja belum tentu diterima salatnya. Orang yang salat saja belum tentu baik salatnya, benar cara salatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berulang kali mengangkat tentang bagaimana kita harus benar dalam salat. Ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan Rasulullah pernah mengatakan begini, "Ma tarona fi syarib wasariq wazani dzalika qabla ayunazzila fihim." Apakah kalian tahu nanti, kata Rasulullah, apa sanksi siksaan orang yang dia meminum khamar, narkoba, koruptor dan pelacur? Kata sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan engkau ya Rasulullah yang lebih tahu apa sanksinya bagi mereka, para pelaku narkoba, koruptor dan pelacur ini. Qala, apa kata Rasulullah? Hunna fawahish. Perbuatan itu sangat-sangat jelek,
sangat-sangat menjijikkan. Fawahish itu di atas rijsun, najis. Wa fihinna 'uqubatun, dan nanti Allah akan timpakan azab kepada mereka, siksaan untuk mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa aswa'us sirqah alladhi yasruqu salatahu, seburuk-buruk koruptor kata Rasulullah adalah orang yang korupsi di dalam salatnya. Bingung sahabat, qalu, bertanya sahabat, wa kaifa yasruqu salatahu ya Rasulullah, bagaimana kita bisa korupsi di dalam salat kita? Qala, dijawab oleh Rasulullah, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang salat enggak baik, enggak sempurna ruku'nya dan juga tidak sempurna sujudnya, artinya salah. Bayangkan, orang yang sholat saja yang salah masih dia digelar seburuk-buruk koruptor. Bagaimana orang yang nggak sholat? Bagaimana orang yang nggak sholat? Ini martabat sholat begitu diagungkan di sisi Allah dan Rasulnya, diagungkan di dalam syariat. Karena ini adalah hakikat kita untuk menyembah Allah yang esa, yang tidak ada embel-embel, tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada kekuatan selain daripada Allah. Kemudian keagungan sholat lagi, ada yang sangat sederhana. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah mengatakan, idza kana ahadukum yusalli, kalau ada salah seorang di antara kamu lagi sholat, fala yada ahadan yamuru baina yadayhi. Jadi kalau kamu sholat, kata Rasulullah, jangan sampai kamu membiarkan ada orang yang lewat di depan kamu sholat, melintas. Ini kita ingin berbicara kedudukan tingginya sholat itu. Wal yadrahu mastata', kamu harus halangi mereka sedaya mampu kamu. Artinya kita jangan diam saja kalau ada orang sholat, orang lewat ketika kita sholat, atau sebaliknya ada orang lain sholat, kita biarkan. Jangan. Wal yadra'u mastata', kamu harus halangi sedaya mampu kamu. Fa in aba falyuqatilhu. Jadi kalau ada orang sholat ternyata dia ketika kita larang dia tidak mau dilarang, lewat saja, falyuqatilhu, kamu boleh kerasin. Rasulullah pakai kata-kata qatala. Qatala itu artinya perangi, bunuh, tapi bukan itu artinya. Tidak, artinya kamu harus cegah dia dengan kuat. Artinya kamu harus halangi dia, jangan biarkan orang yang melintasi orang yang salat. Fa innama huwa syaitan. Karena kalau dia ada orang yang melintasi orang sholat atau melintasi kita sholat, kita larang, kita cegah gini pakai tangan, dia nggak mau, kata Rasulullah itu setan. Bayangkan, orang yang sholat dilewatin, dilarang, dia membantah, itu setan. Bagaimana orang yang sudah nggak sholat benci dengan orang yang sholat? Maka lebih lagi ancaman Allah kepada mereka. Inilah martabat kedudukan salat. Udah. Di antara keagungan salat, apa kata Abu Dzar? Anna Abu Dzar kana yaqul, di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik meriwayatkan sanad ini. Abu Dzar mengatakan, mashul hasba. Apa mashul hasba? Ketika kita sujud, dulu kan nggak ada tikar sembahyang ya, ada pasir kerikil, kita hapus gini, mashatan wahidatan, kita hapus sekali saja, tangan kita bergerak sekali saja untuk membuang kerikil atau apa saja duri yang kecil-kecil yang menghalangi sujud kita, yang tidak membatalkan salat. Apa kata beliau? Wa tarkuha khairun min humrin na'am. Perbuatan itu kalau kita tinggalkan, walaupun tidak membatalkan sholat, bergerak yang bukan di luar perbuatan sholat, meskipun tidak membatalkan sholat, kalau kita tidak lakukan,
itu lebih baik daripada unta yang merah. Artinya kendaraan yang mewah. Subhanallah. Sampai sehalus itu martabat sholat tingginya. Jadi jangan sampai kita merendahkan salat, apalagi nggak salat. Orang yang melakukan salat saja yang salah, ada yang nggak salah tapi melakukan yang bukan perbuatan salat, sampai bukan hanya makruh tapi juga ganjarannya adalah sangat besar kalau ditinggalkan. Yang terakhir sebagai contoh, banyak contohnya. Yang terakhir kita sebutkan contoh martabat salat yang sangat tinggi. Ini di luar orang yang nggak salat, yang salat saja, biar kita bisa menyadari kekurangan kita. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini terdapat di dalam, ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza rafa'a ra'sahu." Apabila orang salat, dia mengangkat kepalanya qoblal imam, sebelum imam, artinya mendahului imam. Ayyaj'alallahu suratahu suratul himar. Orang yang mengangkat kepalanya duluan daripada imam, kata Rasulullah di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, nanti Allah akan gantikan rupanya menjadi rupa keledai. Allahu Akbar. Itu orang yang sholat. Apalagi orang yang nggak sholat. Orang yang sholat, yang salah saja seperti itu sanksinya. Udah, makanya ini rukun Islam ini besar hikmahnya. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, bukan hanya ini sebagai kewajiban, tapi ini merupakan benteng diri kita. Allah sebutkan di dalam ayat-ayat, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fa hum ya'malun. Ulaika lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang salat dan orang kaya yang berzakat itu, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Orang yang enggak salat dan kaya tidak mengeluarkan zakat, berarti dia tidak beriman kepada hari akhirat. Udah, ayat yang berikutnya tadi itu yang sudah kita bacakan. Barang siapa yang enggak salat, orang kaya tidak mengeluarkan zakat, perbuatan yang buruk indah menurutnya, padahal di sisi Allah hina. Makanya kalau orang yang salat atau orang kaya tidak berzakat, ini disandingkan ya antara salat dengan zakat, sama-sama rukun Islam. Udah, ini kalau orang yang nggak salat, orang kaya nggak berzakat, perbuatan maksiat indah sama dia. Dia berbuat buruk nggak tahu itu buruk, sementara di sisi Allah itu hina. Udah, orang yang nggak salat dan orang yang kaya tidak berzakat, azabnya dua langsung, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama mufassir, di antaranya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Begitu juga ulama-ulama mufassir yang lainnya. Azab di dunia ini, pertama, nanti dia terpenjara. Boleh jadi matinya terbunuh, terbakar rumahnya, usahanya, dibegal orang, bangkrut. Udah, kalaupun dia selamat daripada ini semua, dibunuh orang enggak, namun dia sehat dan sebagainya, tapi hatinya terpenjara sampai mati, tidak pernah tenang, gelisah terus. Dan di akhirat nanti kata Allah, lebih besar lagi azabnya. Nah itu ya. Jadi itulah, sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat inilah banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran diterima nggak diterimanya amal ibadah kita itu adalah dilihat dari sholatnya. Nah itu dia ya. Itu. Ini kan Allah berkata bahwa mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya dengan berarti harus disandingkan antara sabar dengan sholat. Jadi sabar itu adalah sabar
dalam ketaatan dan sabar dalam musibah. Jadi as-sabru fi ta'ah was sabru 'alal bala wal musibah. Jadi kita harus sabar dalam ketaatan. Artinya kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah. Macam mana susahnya kita bangun tengah malam melaksanakan sholat 5 waktu, berzikir, itu susah. Harus sabar. Kenapa kita mampu sabar berbuat maksiat? Berapa banyak orang melakukan maksiat dia sabar. Mencuri dia sabar, bahkan dia berani mati sekalipun demi mencuri. Berapa banyak orang yang sabar nonton bola sampai tengah malam, berjudi sampai tengah malam. Tapi kenapa ketika sholat dia nggak sabar? Nah, begitu juga sabar kita di dalam cobaan. Idja'ukum min fawqikum wa min tahti arjulikum wa ja'u wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kata Allah, ada masanya nanti Allah akan coba umat Islam ini, manusia ini begitu berat sekali. Idzaghatil absar. Saking beratnya, ya, nanti akan datang bala cobaan itu dari atas, dari samping, dari bawah. Saking beratnya cobaan itu, idzaghatil absar. Terbelalak biji mata kita dan nyawa kita sampai hampir seperti sampai tenggorokan saking sakitnya. Udah. Hanya orang-orang munafik dan orang yang berpenyakit hati akan mengatakan janji Allah dan Rasulnya tidak benar. Jadi sholat inilah dan kesabaran inilah yang bisa membentengin itu. Berapa banyak orang kalau sudah hilang kesabaran, imannya akan hilang. Berapa banyak orang gara-gara nggak sabar bunuh diri. Makanya selalu kita ingatkan ayat-ayat Allah. Man kana yazunnu alla yansurallahu fid dunya wal akhirah falyamdud ila sama' thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kaiduhum ma yaghir. Kalau kamu menyangka Allah tidak akan pernah menolong engkau perkara dunia dan perkara akhiratmu, silahkan engkau gantung lehermu ke langit, kemudian kamu potong, kamu lihat setelah kamu bunuh diri, apakah hilang sakit kamu? Apakah hilang terselesaikan kamu tidak sabar? Tidak. Jadi tidak ada lain. Kesabaran ini akan menolong kita. Allah sudah janjikan kita dunia akhirat. Orang yang sabar itu makam yang paling tinggi, dan orang yang sabar itu jauh daripada godaan iblis. Orang yang sabar ikhlas syukur, ini adalah makom orang-orang yang jauh daripada godaan iblis. Nanti di akhirat kata Allah apa? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa laqahum nadratan wa surura jannatan wa harira. Nanti orang yang sudah sabar di dunia, kayak mana sakitnya dia menahankan cobaan, kayak mana sakitnya dia beribadah, kata Allah nanti di akhirat akan kuangkat seluruh sakit yang kau rasakan di dunia. Kemudian kesabaranmu ini, kata Allah, akan kugantikan surga yang begitu indah sehingga engkau menjadi orang yang sangat ceria dan kedudukanmu akan bak seperti raja, kata Allah, di surga nanti. Tapi dengan syarat sabar. Kemudian di dunia ini orang yang sabar itu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Orang yang sabar, meskipun dia kena coba sebab dirinya, dia ditimpa musibah, dia kena bala sebab dirinya, tapi dia sabar, Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya. Dan orang-orang yang sabar, sampai-sampai Allah sematkan innallaha ma'as-sabirin. Allah tidak sebut jumlah berapa pahala untuk orang yang sabar, karena memang sabar tidak ada batasnya. Artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti perkataan banyak orang yang berkata bahwa sabar itu ada batasnya, itu salah, oke? Iya, jadi tidak boleh kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Cuman kita memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak mau diberikan pendidikan, nggak mau diberikan pengajaran. Jadi sabar itu bukan berarti kita diam,
Bukan berarti kita selamanya mengalah. Bukan berarti sabar itu juga kita membiarkan orang berbuat maksiat. Sabar kita menghadapi anak, sabar kita menghadapi istri kita, sabar kita menghadapi tetangga, sabar kita menghadapi murid, sabar kita menghadapi ulama, itu berbeda. Berbeda. Makanya Allah bedakan di dalam Al-Quran bagaimana sabar kita terhadap orang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatil hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah, kamu harus sabar mengikuti ulama, orang-orang yang soleh. Jangan sampai kau palingkan kedua matamu dari ulama. Yang siapa ulama? Mereka yang kita harus sabar mengikutinya. Mereka pagi, sore, siang dan malam semata-mata mereka mensiarkan agama Allah. Jangan sampai kau palingkan kedua matamu kepada mereka. Kamu mengikuti orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Artinya kalau pejabat diciumnya tangannya. Kalau pejabat, kalau orang kaya begitu hormat dia. Kalau ada orang saleh, apabila dimarahi nggak sabar dia, dinasehati nggak sabar dia. Kalau dia diajak kebaikan nggak sabar dia. Bahkan ada yang khianat. Bayangkan, tempat pelacur begitu banyak, dia nggak mau mengadukan itu ke pemerintah. Tapi kalau ada ulama yang dianggapnya melanggar aturan pemerintah, diadukannya kepada pemerintah. Aneh kan? Coba, berapa banyak orang berbuat kerusakan di dunia ini, dia anteng aja. Tapi kalau ada ulama yang sedikit saja kesalahannya, wah, atas nama kebaikan, atas nama undang-undang, kita harus laporkan itu ustaz, melanggar aturan. Subhanallah, ini sudah melanggar adab. Makanya orang yang sudah melanggar adab dengan ulama, Allah tak berikan keberkahan dunia akhirat. Itu dia ya. Terus satu lagi berarti, ada termasuk juga dalam mengenai satu surat juga di Al-Baqarah mengenai sabar dan sholat kita, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terus dilanjutkan juga dengan ayat 46-nya, Allah berfirman, yaitu mereka yang yakin akan menemui Tuhannya dan mereka bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini tafsir ini mempunyai makna seperti apa? Iya, ini ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 153. Kalimatnya hampir sama, cuma ada penambahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Jadi kata Allah, meminta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Kata Allah, wa innaha lakabiratun. Salat itu memang kabirah, besar. Apa makna besar ini? Thaqilah, berat. Makanya kita mendidik orang salat itu harus dari kecil. Kita punya anak harus dari kecil. Makanya kata Rasulullah, ketika anak mumaiz itu harus diajarkan. Kalau sudah umur 10 tahun, kita harus pukul. Cuman mukulnya bukan memukul ghairu mubarrarah, jangan sampai berkesan. Mukul mendidik saja. Artinya harus kita paksakan. Kalau sudah tua, ini repot. Banyak orang yang kalau sudah tua disuruh sholat akan melawan. Jadi karena dia berat itu harus dididik dari kecil. Udah. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa maknanya? Orang yang salat ini juga banyak yang enggak khusyuk. Jadi kalau orang yang khusyuk itu artinya adalah orang-orang yang ikhlas hatinya semata-mata karena Allah. Jadi kalau sudah hilang khusyuk dia kepada Sang Pencipta, maka salat itu berat. Makanya orang-orang yang masih awam hatinya dekat dengan Allah, jadi seolah-olah sholat 5 waktu itu terasa berat sama dia. Ketika dia sholat pun hati tak kemana-mana. Dia sholat hatinya ke pasar, dia sholat hatinya ke pekerjaan. Jadi sholat itu di nomor 2 kan. Ini orang yang masih mau melaksanakan sholat, tapi nggak apa-apa, kita menganggapnya hal yang baik dulu. Biarlah dia dulu untuk pertama kali dia mengenal Tuhannya itu dengan sholat yang tidak khusyuk. Tapi jangan dibiarkan begitu terus menerus. Karena kalau dia nggak khusyuk,
Artinya dia tidak bisa memahami apa makna di dalam sholat itu. Bagaimana hidupnya, matinya semata-mata karena Allah. Bagaimana ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya jangan sampai dia minta tolong kepada perdukunan, jangan sampai dia minta tolong kepada selain daripada Allah. Hanya Allah yang besar. Jangan sampai dia lebih menghormati orang-orang pejabat ketimbang orang-orang soleh. Itu baru takbir saja, belum lagi membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi kita mengenal sifat Allah, kita mengenal keagungan Allah, kita mengenal bagaimana tujuan hidup kita. Semuanya dikupas di dalam salat. Ini hanya orang yang khusyuk yang mengerti. Makanya bagaimana khusyuk itu? Khusyuk itu untuk orang awam, dia mengingat bacaannya. Tapi kalau bagi orang yang alim, khusyuk itu adalah dia sudah ketika membaca ayat-ayat Allah itu, dari niat takbir sampai rukun-rukunnya, yang sunnah-sunnahnya sampai salam, itu semua munajatnya semata-mata karena Allah. Makanya ulama sufi itu ada dikenal dengan lataif. Lataif itu ada 6, latifah, zikir latifah. Itu tujuannya apa? Tasawuf itu mengajarkan zikir latifah. Latifah, lataifus sittah. Ada 6 latifah. Yang pertama, ketika berzikir menghadap Allah itu disebut dengan latifatun nafs. Ada latifah nafs, jiwa. Maka zikir itu, kalau orang sufi itu bagaimana dia menyebut Allah itu di keningnya. Ini sebenarnya nggak perlu kita ajarkan karena orang awam tidak. Artinya ada saya cukup menggambar secara general saja. Ada zikir latifah, ada zikir qalbu, hati, ada zikir roh. Jadi zikir roh itu dia tidak dari hati, tapi di dada. Ada nama nanti zikir sir, di situ roh kita keluar dari jasad. Ketika menyebut nama Allah itu sudah ruh kepada Allah langsung. Tapi ini belum bisa kita praktekkan untuk orang awam. Ada namanya nanti latifah khafi. Itu mesti di jasad kita. Ada ulama yang berzikirnya di tengah-tengah dada. Ada dia di atas dada, ada di atas keningnya. Itu semua ada hikmahnya dan itu bersumber dari Al-Quran. Baru yang terakhir latifah akhfa. Para ulama sufi itu berzikir, dia lantunkan zikir itu di tengah-tengah otaknya. Jadi letak otak, dada, jantung, dada sini ke kanan maksudnya, tengah-tengah dada, ada juga yang di bawah pusat. Ini memang bukan untuk orang awam. Itu semua bertujuan adalah zikir-zikir latifah ini. Ya. Tujuannya bagaimana kita bisa khusyuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang awam nggak perlu dia memahami latifah ini, nggak perlu. Cukup dia salat, semua organ tubuhnya selagi dia sudah hadapkan kepada Allah, itu sudah kena semua latifah itu. Jadi bagaimana supaya dia bisa khusyuk orang awam? Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maka hatinya pun membaca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lisannya membaca Bismillah, hatinya pun baca Bismillah. Tapi kalau lisannya bertakbir, lisannya membaca Bismillah, hatinya ke pasar, hatinya kemana-mana, ini maka hilang khusyuknya. Ada juga orang memahami supaya dia khusyuk, membacanya di hati saja. Tidak bisa, gugur. Tidak sah. Yang di hati itu hanya niat. Hanya niat. Jadi niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu letaknya di hati, jantung. Kalau bahasa kedokteran, hati itu belah kanan ya. Jantung. Kalau itu jantung. Udah di jantung niatnya. Jadi kalau kita bisa memadukan antara lisan dengan hati, maka kita akan bisa khusyuk. Disitulah kuncinya. Dan orang-orang yang khusyuk ini adalah orang-orang 3 syaratnya. Yang pertama, dia tidak akan bisa khusyuk
kalau dia tidak pernah beramal soleh. Itu kuncinya. Yang kedua, dia harus bisa tazkiyatun nafs, selalu membersihkan ruhnya. Perilakunya harus baik. Udah itu musafiyun nafs ya, membersihkan jiwanya. Perbuatannya harus baik. Jadi ada orang beramal soleh, banyak amal soleh, tapi perilakunya nggak baik. Sudah sholat mencuri, sudah sholat mabuk, sudah sholat maksiat. Nah, ini nggak bisa. Jadi musafihun nafs, amal soleh membersihkan hati jiwa. Kemudian yang terakhir al-muzakkiyu al-qalb, membersihkan hati. Hasad, iri, dengki, ujub, bangga diri. Kita pantang sedikit melihat orang lain salah, hati kita terus berkata buruk kepada dia. Meskipun kita dicerca orang, kita dihina orang, kita harus sabar. Cuman bukan berarti sabar kita diam saja. Kita harus punya tindakan. Tindakan itu juga bukan berarti kita membalas dia supaya dia kalah, supaya dia di bawah kita. Tidak ada tuntutan kita. Ini adalah amalan-amalan orang Majusi. Jadi kalau orang Majusi, orang kaya pura-pura jadi miskin supaya dia dihina, baru dia balas dengan menunjukkan harta kekayaannya, pangkat dan jabatannya sesungguhnya. Ini namanya dendam. Jadi kalau orang Islam enggak. Kalau memang kita dihina, walaupun ya memang kita orang dihina, nggak apa-apa. Kita orang miskin dihina, biarkan. Percayalah, Allah akan balas itu semuanya. Ketika kita sabar, kita akan Allah tinggikan. Tapi artinya kesabaran itu bukan berarti kita mengalah. Kita harus tegas. Sebagaimana tadi kita katakan, sabar dengan anak. Apakah kita membiarkan anak tadi suruh sholat dia diam? Tidak, kita cubit. Kita harus ada action. Kalau ke anak, sabar kita dengan tetangga. Cukup dengan diam. Kalau kira-kira kita melampaui batas, tetangga kita menyakiti hati kita tegur dia. Kalau sudah nggak mau ditegur, tinggalkan. Nah, itu dia. Jadi sabar itu ada batas, ada levelnya, ada bukan batas ya. Dia tanpa batas, tapi dia ada rutabah, ada level-levelnya. Sebagaimana tadi sabar kepada ulama. Jangan kita samakan kita sabar dengan pejabat. Kita sabar dengan pejabat karena kita mau duitnya. Karena ada uangnya kita sabar, dihina, dipijak, ditendang, dipukul, ya kan? Kenapa? Dapat duit. Dengan ulama nggak bisa gitu. Ini kan enggak, ada orang kepingin dekat dengan ulama, mati-matian, bahkan dia mengatakan, Pak Kiai, saya akan korbankan nyawa saya untuk Pak Kiai. Ketika Pak Kiainya marah, dianya malah ngambek, malahnya dia lari. Itu baru tindakan seperti itu. Seharusnya kan nggak bisa seperti itu. Dia harus sabar, dia harus ikuti. Kalau dia mau menunggu, jadi kita memperoleh keberkahan itu. Makanya Allah sebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi sabar itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Menempuh jihad itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, jihad. Kita harus bisa mengorbankan harta kita, bahkan jiwa kita untuk menempuh hidayah tadi. Di antaranya sabar. Jadi kalau sudah 3 tadi itu, amal saleh, membersihkan jiwa, membersihkan hati, maka kita akan mendapat makomat. Dalam istilah tasawuf, makom. Apa makom kita? Kita bisa mendapat gelar makom sabar, makom zuhud, makom alim, makom abid, makom orang yang ikhlas. Itu susah. Dan kita dapat makom itu ditentukan oleh yang 3 tadi. Jadi kalau kita nggak berhasil yang 3 tadi, mau kayak mana hebatnya zikir kita, mau kayak mana hebatnya sholat kita, maka makom kita tidak akan sampai-sampai. Namun jangan sampai gara-gara Ustadz saya ini makomnya belum tentu dapat makom sahabat, udahlah nggak usah sholat. Ini makin jauh. Nggak bisa, karena kata Rasulullah, orang yang sholat dia berbuat maksiat juga. Orang yang sholat tapi dia nggak berubah juga sifat jahatnya, itu ada. Jangan sampai dia meninggalkan sholatnya. Aku percuma lah buat jahat juga, akhirnya nggak perlu sholat lagi. Jangan, karena kata Rasulullah, barang siapa yang dia sholat tapi dia berbuat maksiat juga akan semakin jauh dari Allah. Tapi bukan berarti dia harus jangan sholat, semakin jauh dia. Sedangkan orang yang sholat berbuat maksiat itu semakin jauh dari Allah, apalagi dia sudah maksiat, dia jauh, dan artinya dia tidak sholat, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus mengenai ayat 4-nya, Oke. itu mereka yang yakin akan menemui Tuhannya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah kita terangkan dari awal tadi. Jadi orang yang salat itu yang mereka yakin akan berjumpa kepada Tuhan mereka. Jadi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kalau orang yang enggak salat, walaupun dia yakin lisannya kepada Allah, maka dia tidak akan jumpa kepada Allah, tidak akan dia jumpa dengan kebenaran Allah. Jadi wa annahum ilaihi raji'un alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau kita yakin akan berjumpa kepada Allah, jangan sampai tinggalkan salat. Kalau kita yakin adanya hari pembalasan, jangan sampai kita tidak salat. Jadi ukurannya adalah salat ini menentukan keyakinan kita, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal tadi, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakat wa hum bil akhirati hum yuqimun. Orang yang salat dan kaya mengeluarkan zakat, itulah yang dia beriman kepada hari akhirat. Jadi hari akhirat ini adalah hari di mana tempat kita yang abadi. Di dunia ini tidak abadi. Coba berapapun umur kita, kita merasakan tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Berapapun umur kita, kita merasakan penyakit itu ada saja. Berapapun umur kita di dunia ini, kita merasakan kesenjangan ada. Apalagi dalam masa-masa musibah ini, musibah corona ini. Betapa besarnya keagungan Allah. Di sini Allah akan tunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Dengan demikian kita harus bisa mengingat Allah. Tanpa kita ingat kepada Allah, tanpa kita bersandarkan kepada Allah, maka kita akan sia-sia. Dan Allah tidak memerlukan untuk disembah. Allah tidak memerlukan pujian kita. Allah tidak perlu. Silakan. Imma syakira wa imma kafur. Ada mereka yang bersyukur kata Allah, ada mereka yang kufur, silakan. Nanti Allah akan balas. Bagi yang bersyukur, mereka mendapat jannah. Bagi yang mereka tidak bersyukur, maka akan nerakalah bagian dia. Jadi ada dua pilihannya. Silakan, dia mau beriman kepada Allah atau tidak. Nanti wa'atadna alaihim nar. Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka bagi orang-orang yang enggak bersyukur. Itu dia ya. Terus ini begini, secara ini kan memang secara ekonomi, secara ini keleluasaan kita untuk keluar, biasa bersosialisasi, mencari nafkah, ini kan semuanya terbatasi, terhimpit istilahnya, terbatasi oleh satu peraturan dan adanya wabah. Sabar dan salam ini memang benar-benar sebagai penolong kita ya Pak Kiai. Apa gimana Pak? Jadi memang kalau kita kembali dari awal tadi, ketika kita sekarang berhadapan dengan musibah apa saja, bukan hanya corona ini. Karena musibah corona ini kan semua dunia mengalami. Cobaan kita di balik ini banyak. Fitnah dari tetangga, fitnah terhadap diri kita. Bagaimana ekonomi kita, bagaimana cobaan kita terhadap kedua orang tua kita, tetangga kita, istri kita. Semua cobaan itu akan menimpa diri kita. Jangan pernah berputus asa. Senantiasalah kita terus salat. Dari salat inilah Allah akan tunjukkan. Maka tadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ketika kita sabar terus tidak pernah meninggalkan salat, ketika kita terus sabar menghadapi cobaan, ketika kita terus sabar berjihad untuk melakukan ibadah, di situ Allah akan hadir memberikan hidayah kepada kita. Apa saja, rezeki apa saja, bukan hanya rezeki harta, bukan hanya rezeki kesehatan, segala rezeki, bahkan rezeki anak kita, keluarga kita, bahkan Allah akan jamin kita dunia akhirat penuh dengan keberkahan. Jadi jihad tadi, mujahadah, kesungguhan kita harus ada, dihadirkan di situ. Mujahadah, sabar dengan mujahadah salat dalam menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan apa saja
itu harus kita lakukan untuk kita menempuh keridhaan Allah. Karena tanpa ada jihad kesungguhan kita mencapai hidayah, tidak akan bisa kita mencapai martabat keridhaan Allah yang paling tinggi. Makanya di situ Ibnu Khaldun mengatakan pentingnya ada mujahadah takwa, mujahadah istiqomah. Jadi mujahadah takwa, terus kita berusaha sekuat mungkin untuk melakukan ketakwaan. Kemudian setelah kita melakukan mujahadah takwa, mujahadah istiqomah, jangan sampai ketakwaan yang kita lakukan tadi berubah. Udah, maka disitulah mujahadah kasaf. Kalau dalam ilmu tasawuf, maka musyahadah kasaf ini, disitulah Allah akan menunjukkan kepada kita kebenaran yang hakiki. Artinya ketika kita menghadapi apa saja, ketika sudah menjalankan yang dua ini, maka hidayah Allah, nur yang Allah berikan di hati kita, di jiwa kita, di ruh kita, menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, dan kita akan tenang menghadapi berbagai macam permasalahan, berbagai macam cobaan dan sebagainya. Dan inilah orang yang kuat, meskipun dia orang miskin, apalagi dia orang kaya, apalagi dia orang yang sakit, apalagi dia orang yang lemah, apalagi dia seorang presiden. Jadi orang yang dia sudah diberikan Allah mujahadah kasaf ini. Jadi saya sengaja nggak menerangkan apa makna kasaf, karena memang ini bukan untuk orang awam. Ibnu Khaldun mensematkan tiga ini, mujahadah takwa, kesungguhan dalam takwa, dan mujahadah istiqomah. Maka kalau untuk orang awam makna kasaf ini apa? Maka Allah akan berikan kekuatan sama dia, keyakinan dia menjalankan kehidupannya meskipun apapun martabatnya, tidak akan pernah goyah. Insya Allah dia tidak akan bisa sesat dan disesatkan oleh orang lain. Dan kalau dia seorang pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang tidak akan bisa goyah dengan strategi lawan atau orang-orang yang ingin membuat fitnah untuk dirinya. Jadi disinilah yang harus kita selalu merenungi terus, untuk kita selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berputus asa. Itu saja. Terus mengenai ini, sekarang kan kita nggak bisa sholat berjamaah, sementara kita harus sholat di rumah masing-masing, walaupun kita berjamaah dengan anak atau istri kita saat ini. Kan sepertinya fadilah atau keafdolan dalam hati ini kita merasa bahwa lebih afdol kita sholat di masjid atau di mushola berjamaah. Itu gimana hukumnya ketika kita dalam keadaan seperti ini? Apakah kita masih terhitung seperti sebelumnya saat dalam keadaan sehat walafiat, atau maksud dalam keadaan aman gitu? Iya. Jadi di dalam hadis Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah hidayah, petunjuk kepada umat Islam. Siapa saja yang dia istiqomah, misalnya dia istiqomah semasa sehat, semasa dia tidak, kita katakanlah sekarang dalam keadaan musibah, dia istiqomah berjemaah di masjid, dia istiqomah melakukan sedekah. Udah, tahu-tahu ketika dalam musim musibah dia nggak bisa berjemaah. Ketika dia kaya, dia bisa selalu bersedekah. Tapi ketika itu dia bangkrut, nggak bisa lagi bersedekah. Udah, orang seperti ini, sama ada orang yang dia ketiduran nggak bisa berjemaah, dia sakit, ya, kena ujur syar'i, apalagi dalam masa musibah ini. Kata Rasulullah, dia mendapat dua fadilah. Pertama, dia tetap sama dengan melaksanakan orang yang berjemaah di masjid. Itu pertama. Yang kedua, uzurnya itu apa uzurnya? Boleh jadi karena ketiduran, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena wabah musibah, wabah seperti sekarang ini, ya, Wuhan COVID-19 ini. Maka itu dihitung sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua dia dapat, tapi dengan syarat
istiqomah sebelumnya. Tapi kalau dia nggak pernah istiqomah, ketika dia disuruh sholat di rumah, makin senang lah dia kan, makin senang dia. Sebaiknya sholat di rumah saja. Ya memang ini dalam hatinya selama ini saya memang malas ke masjid dia kan. Nah, ini nggak dapat. Orang seperti ini nggak dapat. Tapi kalau dia taubat, ya Allah, ketika kami disuruh sholat di rumah, ketika sehat dulu saya nggak pernah sholat, baru tersentak hatinya, takut mati, takut tidak mendapatkan fadilah yang besar. Dia taubat, maka ketika dia sekarang ini tidak berjemaah, maka Allah akan hitung dia. Maka illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, ini mana istiqomah, maka ganjarannya tidak pernah terputus. Dulu dia kaya, selalu bersedekah. Setiap minggu dia bersedekah, setiap hari dia bersedekah, tahu-tahu besok bangkrut, nauzubillah. Udah, berapa dia bersedekah dalam setiap hari? Kita katakanlah 100.000. Kita katakanlah setiap minggu 1 juta. Tapi setelah dia bangkrut, gak bisa lagi bersedekah, maka Allah tetap hitung sampai dia mati. Bahkan sampai hari kiamat, dia tetap dihitung orang yang bersedekah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ganjaran yang tidak pernah putus untuk dirinya. Tapi dengan syarat istiqomah. Nah, jangan ujuk-ujuk ketika dia sakit, ketika dia bangkrut, mumpung saya udah bangkrut nggak sedekah, mengharap pahala nggak bisa. Jadi dia kepingin aku bersedekah, tapi ketika dia bangkrut, waktu dia kaya, bakhilnya bukan main. Nah ini nggak bisa. Tapi kalau dia ketika kayanya memang dia suka bersedekah, ketika dia sudah tidak mampu bersedekah, Allah tetap hitung dia menjadi hambanya yang terus bersedekah. Itu dia. Oke, para pemirsa majelis terus yang dirahmati Allah, terutama jemaah majelis terus yang dirahmati Allah, semoga semua tausiah dan bimbingan dari guru kita bersama Kiai Haji Taufik bisa mencerahkan hati kita di saat kondisi ekonomi yang sedang sulit-sulitnya dan keadaan yang memang sedang sulit saat ini akibat dari wabah COVID-19. Oke, bagaimana sekarang kesimpulannya Jadi kegiatan kita saat ini? Jadi kesimpulannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, berusaha, kita minta tolong kepada Allah, tapi harus disertai dengan sabar dan salat. Jangan sampai kita tidak meninggalkan salat, karena salat ini adalah tiang agama. Kalau sampai kita meremehkan salat ini hutang dunia akhirat. Kenapa? Salat ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat tak mampu, tak mengeluarkan zakat. Puasa nggak mampu, nggak wajib puasa. Kalau sakit dia tak mampu, dia berpuasa. Naik haji tak ada duitnya, nggak wajib dia naik haji. Kalau salat, selagi dia sadar meskipun dia sakit, wajib dia salat. Sampai-sampai salat ini akan menjadi hutang kalau dia tinggalkan. Sebahagian mazhab Imam Syafi'i, bahkan mayoritas, termasuk Imam Tabari, termasuk juga mazhab Imam Hanafi, orang yang meninggalkan sholat dan dia belum sempat mengqodonya harus dibayar dengan fidyah. Walaupun mazhab yang lain, kita katakanlah, yang mengatakan tidak ada fidyah sholat, maka dia akan memikul dosanya dunia akhirat. Itu hutang. Sama kayak zakat, zakat begitu, itu hutang. Apabila dia meninggal dunia, berapa tahun dia nggak mengeluarkan zakat dari kekayaannya? 2 tahun, 3 tahun, wajib dibayar. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, zakat yang belum dibayar tetap menjadi hutang ahli warisnya. Begitu juga orang tua kita telah meninggal, mungkin dulu semasa itu nggak pernah salat. Menurut Imam Hanafi dan mayoritas mazhab Imam Syafi'i, boleh diganti dengan fidyah. 1 salat 1 fidyah. Ya lebih kurang tidak sampai 1 kilo beras per 1 salat. Kalikanlah berapa tahun, perbanyak sedekah. Niatkan untuk bayar fidyah orang tua kita yang pernah meninggalkan salat. Meskipun pada dasarnya itu tidak bisa menggantikan kewajiban itu, tapi dari situ artinya banyak sekali dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran
inna sadaqati fa ni'mahi wa in tufuha tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Ingat, sedekah itu akan menjadi kifarat seluruh keburukan kita. Apa keburukan diantaranya? Keburukan meninggalkan rukun Islam, itu diantaranya. Jadi fidyah itu diantaranya adalah kifarat. Zakat itu juga adalah kifarat. Ya, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang tidak meninggalkan salat. Percayalah, orang-orang yang salat akan selalu Allah lindungi diri kita dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Percayalah, orang yang salat selalu dirinya akan dilindungi Allah dan para malaikatnya. Itu dia. Kita langsung doa saja. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim.
lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunga